Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Headline News kali ini akan membahas tentang Indonesia darurat tindak kekerasan terhadap anak. Penganiayaan terhadap anak merupakan salah satu isu krusial yang terus mengemuka di Indonesia. Meskipun berbagai upaya pemerintah dan berbagai organisasi untuk menanggulangi permasalahan ini, kekerasan terhadap anak masih sering terjadi. Kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini menegaskan perlunya penanganan yang lebih serius dan komprehensif. Berbagai kasus penganiayaan anak terungkap baru-baru ini menyoroti kerentanan anak-anak Indonesia terhadap berbagai bentuk kekerasan. Di lingkungan pendidikan keagamaan kembali terjadi. Kali ini guru ngaji di sebuah majelis taklim di Purwakarta, Jawa Barat diduga melakukan pencabulan kepada anak didiknya. Kasus ini mendapat respon dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian ini mendorong penegakan hukum yang tegas atas kasus kekerasan seksual yang diduga telah terjadi sejak tahun 2017. Kementerian PPPA mendorong penegakan hukum yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar menciptakan keadilan bagi para korban dan efek jera terhadap pelaku. Atas perbuatannya, terlapor dapat dikenai pasal berlapis. Terlapor diduga telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak yang melanggar pasal 76D dan 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hukuman dapat bertambah lantaran kasus ini melibatkan lebih dari satu korban. Pelaku juga bisa dipenjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah, Perlindungan Perempuan dan Anak, Provinsi Jawa Barat, para korban sudah diberikan pendampingan. Pendampingan diberikan sesuai dengan kebutuhan, termasuk pendampingan pada saat visum. Salah satu pendampingan yang penting diberikan kepada para korban adalah pendampingan psikologis untuk melihat tanda-tanda munculnya permasalahan psikologis serta memberikan penanganan yang tepat bagi para anak korban. Pendampingan perlu membangun hubungan baik dan menjadi wadah anak untuk bisa bercerita dengan terbuka dan nyaman. Dosen berinisial PPA 33 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Buleleng, Bali karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswanya RD 22 tahun. Kapolres Buleleng AKBP Made Danwardana mengatakan kasus ini bukan pemerkosaan tetapi pelecehan seksual terhadap korban, di mana kasus ini secara fisik bukan terkait pemerkosaan, kata AKBP Danwardana di Mapolres Buleleng, Bali pada Selasa tanggal 9 bulan 5 2024. Ia menerangkan kronologinya pada Kamis tanggal 4 bulan 5, korban membuat status di WhatsApp sekitar pukul 22.42 WITA di permasalahan keluarga dan di kampus yang bersangkut pautan dengan skripsi. Lalu status tersebut mendapatkan respon dari tanggapan dari dosen pembimbingnya atau tersangka. Dosen itu ingin menemui korban di indekosnya, korban pun menyetujuinya. Sampai pelaku sudah berada di lokasi kosan dan pengakuan dosen tersebut peristiwa ini mengatakan korban dilaporkan ke pihak Polres Buleleng pada tanggal Jumat tanggal 5 bulan 5. Pihak kepolisian kemudian meminta keterangan terhadap korban dan juga menangkapnya tersangka di rumah di Jalan Pulau Komodo, Kota Singaraja, Buleleng. Untuk motifnya sendiri, keinginan dosennya mempunyai keinginan untuk mengajak korban untuk melakukan persetubuhan, cuman ditolak sama korban, dan korbannya merasa tidak nyaman dan ditolak, kata dia saat dihubungi Senin tanggal 8 bulan 5. Dari pengakuannya, ada kesempatan pada waktu itu kebetulan suasananya malam, dan di kosan mereka berdua di sana. Jadi dosen mungkin tertarik dengan keadaan ini dan korban tersebut, dan dia mencoba di sana untuk melakukan pelecehan itu, imbuhnya. Ia mengatakan bahwa tersangka mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Stikes dengan gelar doktor. Selain itu, tersangka PPA sudah memiliki istri dan 1 anak, dan percobaan pemerkosaan ini kepada mahasiswanya, dan Stikes Buleleng dipecat. Pihak kampus sudah menetapkan bahwa yang bersangkutan diberhentikan sebagai dosen tetap, kata Aimade Sundayana selaku Ketua Stikes Buleleng Bali pada Senin 8 bulan 5 melaporkan. Terima kasih. Beredar di sosial media terjadi kekerasan seksual terhadap 2 bocah di bawah umur. 2 bocah diduga menjadi korban ruda paksa kakek dan paman di Tapos, Depok. 2 korban berinisial AA 9 tahun dan TN 7 tahun menjadi korban ruda paksa yang dilakukan oleh IRH 58 tahun dan FJR 32 tahun, yang keduanya merupakan kakek dan paman korban. Aksi bejat ini terjadi pada tanggal 17 Mei 2024 di Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Hal ini terungkap setelah ibu korban curiga dan menanyai apa yang terjadi. Korban mengaku kepada ibu korban sering dibawa ke kamar mandi oleh pelaku untuk dijilati area sensitifnya. Selain itu, korban juga sering dibawa ke kamar tidur yang dimana ruda paksa itu terjadi. Lebih mirisnya, nenek korban mengetahui semua yang terjadi, namun nenek korban lebih memilih untuk diam dan mendukung aksi bejat 2 pelaku tersebut. Atas peristiwa bejat ini, akhirnya kedua pelaku dilaporkan oleh orang tua korban ke pihak kepolisian dan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro. Sejak awal 2024, tepatnya pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, terdapat 53 anak di Bogor yang menjadi korban kekerasan seksual. Di sini, pada unit pelaksana teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bogor menyebut ada 47 kasus kekerasan terlaporkan pada sejak awal 2024. Kasus kekerasan yang ditangani 2 lembaga ini didominasi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kepala UPTD PPA Kota Bogor, yaitu Dina Noviani, menyebutkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak per bulan Mei 2024 sebanyak 35 kasus. Jumlah ini setengah dari total kasus pada 2023. Untuk kasus di UPTD, kasus anak yang sudah masuk di tahun 2024 ini sampai awal Juni sudah ada 35 kasus. Artinya korbannya terdapat 35 anak. Pada tahun lalu sampai bulan Desember per tahun 2023 itu ada 76 kasus anak. Kata Dina yang menghadiri rilis kasus kekerasan perempuan anak di kantor KPID Kota Bogor pada Jumat tanggal 7 pada bulan Juni tahun 2024. Dina menyebutkan kasus kekerasan didominasi oleh kekerasan seksual terhadap anak. Pelakunya disebut orang dewasa dan orang dekat korban. Jadi memang dari tahun lalu dan tahun ini sampai awal Juni ini, memang kasus yang paling banyak itu didominasi oleh kasus pencabulan anak dengan pelaku orang dewasa. Di tahun 2023, dari total 76 kasus itu 21 kasus diantaranya soal pencabulan terhadap anak, 12 kasus pelecehan seksual sama jenis, sisanya itu ada KBBO, kekerasan berbasis online, ada bully, ada KDRT, dan yang lain. Ini juga menambahkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian kekerasan mulai meningkat. Hal ini menurutnya dampak positif dari sosialisasi penanganan dan pencegahan. Bertambahnya kasus bukan berarti tahun sebelumnya kasusnya sedikit, tapi karena keberanian dan kesadaran masyarakat melapor sebelum seperti sekarang. Sekarang kesadaran masyarakat meningkat sehingga masyarakat berani melaporkan. Di tempat yang sama juga, Ketua KPAID Kota Bogor, yaitu Dede Aman, yang menyebutkan ada 12 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang masuk dan masih ditangani sejak awal 2024. Sedangkan kasus kekerasan seksual selama 2023 sebanyak 12 kasus dengan korban 18 anak. Jadi 12 bulan di 2023 itu ada 12 kasus kekerasan seksual yang masuk ke KPAID, sedangkan pada tahun di 2024 sekarang itu baru 5 bulan angka kasusnya sudah 12 kasus dan korbannya sudah 18 anak. Jadi baru setengah tahun ini angka yang
fantastis, kami pun sangat menyayangkan, kata Ketua KPAID Kota Bogor. Terjadi di Sumatera Barat melibatkan dugaan penganiayaan seorang anak berusia 13 tahun yang diduga dilakukan oleh oknum kepolisian, dengan Polda Sumatera Barat memeriksa 30 polisi terkait kasus ini. Kasus ini menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga atau pengasuh, tetapi juga dari institusi yang seharusnya melindungi. Berikut reportase tentang tindak kekerasan terhadap anak lainnya. Petugas Damkar Jaktim cabuli anak kandung 5 tahun saat nginap, dalih alat vital rusak digigit nyamuk. Peristiwa dugaan pencabulan petugas Damkar Jakarta Timur TD alias SN terhadap putri kandungnya usia 5 tahun S terjadi saat korban menginap di rumah ayahnya di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, Tangerang Selatan pada Minggu 4 Februari 2024. Diketahui TD dan ibu kandung PA umur 27 korban telah bercerai pada tahun 2020. PA terkejut mendapati anaknya mengalami luka di paha dan bagian alat vital usai menjemputnya dari rumah mantan suaminya itu. PA sempat menanyakan soal luka anaknya itu kepada mantan suaminya. Namun, SN beralasan luka tersebut dipicu nyamuk dan kondisi kasur di rumah PA yang mengakibatkan kulit S mengalami iritasi. Dan dia bilang kalau di bagian paha kan emang sudah dari pas gue jemput begitu. PA menuturkan mantan suaminya tersebut juga membantah luka kekerasan pada alat vital S yang tampak seperti akibat gesekan benda terjadi saat korban menginap di rumah SN. SN sempat berdalih luka dialami merupakan kondisi medis karena S sakit dan berulang kali menyatakan tidak mengetahui penyebab luka pada bagian alat vital S. Sementara PA memastikan sejak bayi S tidak pernah mengalami masalah kesehatan pada organ reproduksi. Hal ini didasarkan pada riwayat pemeriksaan S di fasilitas kesehatan. Pada hari Senin, tanggal 5 bulan Februari tahun 2024 pagi, PA lalu membawa S ke Rumah Sakit Murni Asih di daerah Karawaci untuk mendapatkan penanganan dari dokter spesialis anak sesuai penganjuran dari pihak klinik. PA menuturkan dokter spesialis anak yang menangani menyampaikan bahwa adanya luka gesekan pada bagian alat vital S yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan. Dari situ disarankan ke dokter obgyn atau spesialis kesehatan reproduksi wanita. Akhirnya saya pindah ke rumah sakit Bethesda di daerah BSD. Sehabis itu dicek dokter obgyn, dokternya lanjut dia. Saat mendengar hasil pemeriksaan, PA mengaku shock karena Saat mendengar hasil pemeriksaan, PA mengaku shock karena diberitahukan luka dialami diperkirakan terjadi pada sekitar 2 hingga 3 hari yang lalu atau saat menginap di rumah TD. Dokter spesialis obgyn yang menangani pun menyarankan PA agar segera melaporkan kasus ke Polda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut peristiwa dialami S. Setelah menerima laporan ibu korban, Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan hingga akhirnya menemukan alat bukti kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan petugas Damkar Jaktim SN terhadap putri kandungnya yang berusia 5 tahun.
Lantas polisi melakukan penetapan tersangka dan penangkapan terhadap SN. SN dijerat pasal 82 Jangto, pasal 76E Undang-Undang Nomor 17. Saya di sini dengan nama saya Fikri Safi Firdaus akan melaporkan pada hari Jumat tanggal 31 bulan Mei tahun 2024 telah terjadi di Kota Batu diguncang oleh berita tragis mengenai kematian seorang siswa SMPN 2 berinisial LKW berumur 12 tahun setelah dirawat di Rumah Sakit Hastabrata. Menurut keterangan dari Kapolresta Batu, AKBP Oscar Samsudin, LKW mengeluh sakit usai mengalami pengeroyokan oleh 5 teman sebayanya. Kelima anak yang berhadapan dengan hukum tersebut berinisial AS 13 tahun, MI 13 tahun, KA 13 tahun, MA 13 tahun, dan KB 13 tahun. Masing-masing dari mereka memiliki peran dalam kejadian tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, KA diketahui menjemput korban dan merekam video saat korban dipukuli. Nah, MI memukul korban samping kiri dan belakang korban 3 kali, serta menendang punggungnya sekali. Sementara itu, MA memukul punggung korban 2 kali, menendang perut, paha, dan bokong 3 kali, serta menyeret korban. Meski AS dan KB tidak ikut memukul, keduanya merupakan yang menyuruh aksi pemukulan tersebut. Untuk motif dibalik tindakan kekerasan ini ternyata hanya masalah sepele. Korban menolak permintaan para pelaku untuk mencetak tugas sekolah mereka karena permintaan tersebut diajukan pada malam hari. LKW sempat dirawat di Rumah Sakit Hastabrata setelah mengeluhkan sakit akibat pengeroyokan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 bulan Mei 2024. Saudara korban L, 12 tahun, mengungkapkan bahwa LKW mengeluh sakit di bagian kepala sebelum akhirnya meninggal dunia pada siang hari pada hari Jumat 31 bulan Mei 2024. Akibat perbuatan tersebut, kelima pelaku kini terancam dijerat pasal 80 ayat 3 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Terima kasih. Data survei menunjukkan pada tahun 2022, pengaduan yang masuk ke KPAI pada perlindungan khusus anak dengan kategori tertinggi adalah anak korban kejahatan seksual, anak korban kekerasan fisik dan atau psikis, anak korban pornografi dan cybercrime. Jumlahnya sebanyak 2.133 kasus, data KPAI tahun 2022. Berikutnya, 34,51% peserta didik 1 dari 3 orang berpotensi mengalami kekerasan seksual, data berdasarkan Asesmen Nasional Kemendikbudristek tahun 2022. Berikutnya, 26,9% peserta didik 1 dari 4 orang berpotensi mengalami hukuman fisik, data Asesmen Nasional Kemendikbudristek tahun 2022. Sebanyak 20% anak laki-laki dan 25,4% anak perempuan usia 13 sampai 17 tahun mengaku pernah mengalami satu jenis tindak kekerasan atau lebih dalam 12 bulan terakhir. Data SNPHAR KPPPA tahun 2021. Dan 36,31% peserta didik 1 dari 3 orang berpotensi mengalami perundungan, data Asesmen Nasional Kemendikbudristek tahun 2022. Kemendikbudristek menerbitkan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 untuk menggantikan Permendikbud nomor 82 tahun 2015 dalam upaya mengoptimalkan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Hal ini dilakukan dikarenakan kasus tindak kekerasan di satuan pendidikan
memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak sekolah. Kebijakan baru ini hadir untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya. Kenapa Kemendikbudristek perlu meluncurkan peraturan tentang PPKSP? Pada Permendikbud nomor 82 tahun 2015, pencegahan dan penanganan kekerasan hanya untuk peserta didik. Bentuk-bentuk kekerasan belum didefinisikan dengan rinci. Tugas dari kelompok kerja tindak kekerasan di satuan pendidikan dan pemerintah daerah belum terinci. Mekanisme pencegahan yang belum terstruktur, serta pembagian alur koordinasi penanganan lebih umum antara satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan Kemendikbudristek. Perubahan pada Permendikbudristek PPKSP sebagai berikut. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan menjadi fokus pencegahan dan penanganan tindak kekerasan. Adanya definisi yang jelas dan bentuk-bentuk rinci tindak kekerasan yang mungkin terjadi. Pembentukan tim penanganan kekerasan di satuan pendidikan dan pemerintah daerah diatur secara lebih rinci. Mekanisme pencegahan yang terstruktur dan peran masing-masing aktor terdefinisikan dengan jelas, serta pembagian alur koordinasi penanganan lebih rinci antara satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan Kemendikbudristek. Baik pemirsa, urgensi pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, pemberantasan kasus tindak kekerasan di sekolah adalah tanggung jawab kita semua. Kemendikbudristek menerbitkan peraturan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di tindak kekerasan terhadap wanita dan anak. Perlindungan hukum tidak hanya bagi murid tetapi juga guru dan tenaga kependidikan yang menjadi korban kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Data-data tadi menunjukkan bahwa tindak kekerasan bisa terjadi di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Kadang-kadang pelaku adalah orang yang selama ini tidak disangka dan tidak disangka-sangka dan bukan orang lain. Maka dari itu, kepada semuanya, mari kita mencegah tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dan masyarakat pada umumnya. Stop tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Reportase kali ini, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop tindak kekerasan pada perempuan dan anak, siap melaporkan. Stop tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, siap melaporkan.